ketinggalan nih ada mobil 30 jutaan untuk operasional. Ini juga harganya termasuk cukup lumayan oke sih guys. Ya buat teman-teman yang nyari truk nih, nyari mobil keluarga untuk mudik nih. Di depan kita ada nih mobilnya. Ini adalah Daihatsu Terios tipe X guys, 1500 cc tahun 2017. Grade-nya masih terkategori B menurut inspeksi dari Balai Lelang Legoas, tapi nanti kita akan coba cek lagi. Oke, buat teman-teman yang nyari mobil kecil standaran, di depan kita ada mobil irit nih guys untuk perkotaan atau enggak buat operasional nih, oke banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Legoas dan kita akan cek nih unit-unit apa aja yang akan dilelang kembali di Balai Lelang Legoas pada rencana mungkin hari Senin nanti ya. Di depan kita nih udah ada beberapa unit-unit baru nih yang baru masuk di Balai Lelang Legoas. Kita akan coba cek atau screening untuk teman-teman biar nanti nggak ketinggalan saat lelang pada hari Senin di Balai Lelang Legoas. Untuk yang belum tahu, langsung aja cek di deskripsi video gue ini. Jangan lupa juga untuk informasi validnya, teman-teman bisa langsung download aplikasinya Balai Lelang Legoas di App Store atau di Play Store handphone teman-teman semua. Jangan lupa juga teman-teman untuk follow Instagram Dozo21 dan support terus channel ini dengan cara mensubscribe-nya biar teman-teman terus mendapatkan update dari Dozo21. Oke, unit-unit apa aja yang akan kita cek pada siang hari ini, teman-teman ikutin aja terus video dari gue ini sampai selesai. Oke, jadi kita nggak usah berlama-lama lagi, ada unit yang baru masuk, kita coba screening dari yang ujung sana dulu. Oke guys, di depan kita ini ada mobil yang dicari-cari orang juga nih, ada Grand Max. Kita langsung cek aja ya. Ini adalah Daihatsu Grand Max Pickup 1300 cc tahun 2018, warna hitam dengan odometernya 65 ribuan, masih grade B menurut inspeksi dari Balai Lelang Legoas. Pajak mati di bulan Februari 2021 nanti dengan catatan plafon kotor, baknya banyak baretnya, penyok juga ada di atap dan beberapa tempat lainnya. Apronnya juga ada yang patah guys, wajar ya, apronnya ini agak tipis. Dia pun di 80 juta rupiah, ada di lot 4 di Balai Lelang Legoas buat hari Senin nanti. Kita langsung cek. Jadi ada apron yang patah nih di bagian depannya. Emang agak-agak riskan ya untuk apron di bagian depan nih untuk di Grand Max Blind Van atau di Grand Max Pickup seperti ini. Headlamp sih masih oke banget. Untuk bumper juga masih terbilang cukup baik nih. Belum ada renggang di sebelah kanan, hanya ada baret-baret pemakaian. Velg masih kaleng seperti ini, bawaan pabrikan dengan kondisi ban sudah diganti dan kurang lebih sekitar 30%. Di sisi sebelah kanan dari mobil ini masih terlihat cukup normal. Tapi kalau di baknya ini sudah sering dipakai ya, jadi banyak baretan-baretan seperti ini dan juga sudah ada banyak karatnya, tapi masih terbilang cukup baik nih. Lanjut guys, kita cek di sisi sebelah kiri dari mobil ini, masih terasa cukup normal, hanya ada sedikit berkarat ya di bagian nut di sebelah kiri bodi ini, tapi masih terbilang cukup presisi walaupun ada sedikit penyok, butuh di repair lagi, cuman nggak mengganggu fungsinya. Dan ada beberapa baretan-baretan pemakaian lagi guys. Nah kalau di sisi belakangnya kita langsung coba cek. Nah ini adalah di bagian belakang dari Grand Max Pickup, yang ini 1300 bukan 1500 ya, jadi masih kondisi standaran. Ada beberapa penyok-penyok juga nih di bagian belakangnya, tapi pintunya masih terbilang cukup normal dan ini bisa langsung beroperasi nih guys. Jadi buat teman-teman yang nyari pickup, langsung aja di Balai Lelang Legoas ada salah satunya Grand Max Pickup 1300 cc ini guys. Oke, kita singkat aja. Di depan kita nih ada Daihatsu Grand Max Pickup 1300 cc dengan kondisinya menurut gua eksterior C, interior C, mesinnya juga masih di kondisi C ya. Dengan odometer 65 ribuan, pajaknya mati di bulan Februari 2021 kemarin. Di opennya di harga 80 juta rupiah. Teman-teman langsung cek di Balai Lelang Legoas, bisa langsung download aplikasinya biar bisa mendapatkan informasi lebih valid lagi dari Balai Lelang Legoas. Oke, kita lanjut ke unit berikutnya. Oke guys, di depan kita nih ada unit yang kemarin unsold dan ini masih mulus banget kalau gue bilang. Kita langsung cek aja guys. Ini adalah Toyota Avanza tipe S, tipe tertinggi pada masanya, automatic transmission tahun 2010. Odometernya di 288 ribuan, masih grade A nih, masih istimewa menurut inspeksi dari Balai Lelang Legoas. Pajak mati di bulan 4 besok nih 2021. Catatan di sini sarung jok kotor dan ada beberapa di bagian setir nih sudah agak kusam dan beberapa lainnya wajar kusam pemakaian ya untuk di bagian interior. Kita langsung cek di bagian eksteriornya. Headlamp masih oke, fog lamp juga masih terbilang oke, termasuk grillnya nih, ornamennya masih terbilang cukup baik ya. Lalu di bagian velgnya masih OEM dari bawaan Toyotanya dengan kondisi ban kalau gua bilang kurang lebih 40%-an. Sisi sebelah kirinya sudah ada side skirt dan kondisi masih oke banget nih. Untuk bodi-bodinya masih terasa cukup normal. Di sisi sebelah kanan dari mobil ini juga masih terbilang cukup normal. Bumpernya sama fender masih presisi, side skirtnya juga masih oke. Sen di bagian spionnya juga masih oke, mikanya
kameranya semuanya masih berfungsi dengan baik, dan juga handle chrome di bagian pintunya juga masih oke banget nih guys. Kita coba intip di bagian belakang seperti apa. Nah, ini adalah di bagian belakang dari Avanza tipe S-nya. Sudah 2 titik sensor parkir di belakang, juga ada tambahan lips bumpernya ya, seperti ini, keren banget. Stop lamp masih oke, dan juga untuk tipe tertinggi pastinya sudah ada defoggernya untuk di kaca belakangnya, termasuk spoilernya masih terbilang oke banget dan dinamis banget nih guys. Buat yang nyari mobil keluarga untuk mudik nih, di depan kita ada nih, mobilnya cuma 70 jutaan nih guys. Oke guys, yang masih terbilang istimewa di depan kita ini adalah Toyota Avanza tipe S, tipe tertinggi ya, automatic transmission. Enak banget nih untuk perkotaan di Jakarta. Matic nih guys, bukan manual. Tahun 2010, odometer 288 ribuan, eksteriornya B, interior B, mesinnya B. Menurut gua nih masih terbilang istimewa pada lelangan nih guys. Pajaknya masih hidup sampai bulan 4 2021 nanti, di open di harga 70 juta rupiah di Balai Lelang Legoas. Jadi buat teman-teman pastikan jangan ketinggalan. Cek langsung download aplikasinya Balai Lelang Legoas di App Store atau di Play Store handphone teman-teman semua. Oke, masih ada unit variatif dan istimewa satu lagi nih guys, Terios. Kita langsung cek aja. Ini adalah Daihatsu Terios tipe X guys, 1500 cc tahun 2017. Warnanya hitam seperti ini, odometer masih di 22 ribuan. Pajaknya mati di bulan 5 2021 nanti, dan di inspeksi Balai Lelang Legoas ini masih di grade B. Nanti kita akan cek sedikit. Dengan catatan akinya soak, cover handle transmisinya lepas, molding doornya juga ada yang lecet. Dibuka di harga 145 juta rupiah untuk Terios X 2017 ini. Kita langsung cek aja. Ini adalah kondisi yang sudah muka terbarunya ya, sebelum dari all new Terios. Headlamp sih masih oke, grill juga masih oke. Sudah ada fog lamp di tipe X seperti ini. Hanya saja di bagian velg masih kondisi kalengan dengan adanya tutup dop plastik ya, bawaan dari pabrikannya, dengan kondisi ban kurang lebih 40%-an. Sudah ada footstepnya di bagian bawahnya. Si sebelah kanan dari depan mobil ini masih terasa cukup normal. Hanya saja di tipe ini belum ada roof rail di bagian atasnya, jadi masih kelihatan polos banget ya. Kita coba cek di sisi satunya. Oke guys, ini di bagian sisi sebelah kiri dari depan masih terbilang cukup oke. Semua nut-nutnya masih cukup presisi ya, termasuk di bumper, di pintu dan sebagainya. Hanya butuh dicuci dan dipoles, ini akan terlihat seperti baru lagi guys. Kita langsung cek di belakangnya seperti apa. Oke guys, ini adalah bagian belakang dari Terios Extra atau Terios X. Di sini ada 2 titik sensor parkir, sudah ada ban serepnya ya di bagian belakang atau yang disebut konde. Nah, ini juga di bagian stop lampnya masih bening banget, masih putih banget. Kalau gue bilang istimewa banget nih guys. Nah, sedikit nih kita intip di bagian interiornya. Kan tadi dibilang knop dari transmisinya sudah nggak ada. Bukan nggak ada sih, kalau kita misalnya sedikit lebih detail nih. Jadi untuk di bagian tuas transmisinya, knopnya itu sudah grepes guys. Jadi itu paling harus diganti di bagian knopnya atau di bagian kepala dari tuas transmisinya. Sisanya nih masih terkategori cukup istimewa untuk di bagian interior nih, masih cukup baik guys. Jadi buruan nih, jangan sampai ketinggalan untuk salah satu mobil istimewa di Balai Lelang Legoas. Oke guys, jadi jangan sampai ketinggalan lagi. Di depan kita nih ada salah satu mobil yang terbilang cukup baik nih, istimewa. Ini adalah Daihatsu Terios tipe X, manual transmission. Eksteriornya terbilang cukup baik, interiornya cukup baik, dan mesinnya terkategori cukup baik. Odometer masih di 22 ribuan dengan pajaknya masih hidup sampai bulan 5 2021 nanti. Harga opennya di 145 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, langsung aja cek di deskripsi informasi tentang Balai Lelang Legoas. Jangan sampai kelewatan guys. Lanjut guys, ada unit yang variatif lagi di depan kita. Langsung aja kita cek. Ini adalah Nissan Grand Livina XV automatic transmission tahun 2011 dengan odometernya di 122 ribuan dan pajaknya mati di bulan 5 2019 kemarin. Sayang, ini jadi salah satu PR-nya. Grade-nya masih terkategori B menurut inspeksi dari Balai Lelang Legoas, tapi nanti kita akan coba cek lagi. Catatan di sini plafon kotor, sarung joknya juga ada yang kotor, AC-nya panas nih. Jadi mungkin ini harus dicek kompresornya atau kaf freonnya. Bempernya renggang, terus head unitnya rusak, dan kap mesinnya ada stikernya. Di open di harga 75 juta rupiah untuk Grand Livina XV automatic transmission 2011 ini. Oke, kita langsung cek di bagian eksteriornya. Ini warna putih hasil dari repaint ya, jadi ini masih oke banget, masih terlihat cukup shiny sih menurut gua. Headlampnya sudah di stiker dengan biru transparan seperti ini. Hanya di bagian grill ini catnya sudah ada yang mengusam, tapi di bagian chrome-nya masih terbilang cukup. Fog lamp-nya terbilang cukup ya, ada beberapa kusam sedikit sih, cuman harus butuh diservis kembali untuk di bagian fog lamp-nya. Velg masih OEM dari bawaan Livinanya, dan kondisi ban di sini kurang lebih sekitar 30%-an. Nah, sisanya nih masih terkategori cukup normal ya. Nah, kalau kita lihat di sisi sebelah kanan dari mobil ini juga masih terasa cukup oke sih guys. Ini masih terbilang cukup shiny. Mobilnya ini butuh dicuci aja dan dipoles kembali, jadi masih terbilang cukup baik nih. Kita cek di belakangnya guys.
Ini di bagian belakang dari Grand Livina XV sudah ada defogger pasti untuk kaca belakangnya, spoilernya juga sudah ada kamera mundur plus juga 2 titik sensor parkir di belakangnya. Stop lampnya juga terkesannya masih cukup banget, sisanya nih masih terkategori C nih untuk di bagian interior. Di bagian eksteriornya juga masih terkategori C, hanya saja harus cek di bagian AC-nya karena AC-nya sudah nggak dingin nih guys. Oke guys, yang tertarik dengan Grand Livina XV Automatic Transmission tahun 2011 ada di depan kita ini, warna putih, odometer 122 ribuan. Eksteriornya menurut gua C, interiornya agak kurang ya karena AC-nya ini nggak dingin. Mesinnya masih terkategori C. Di open di harga 75 juta rupiah. PR-nya ada di pajak di bulan 5 2019 juga. Sisanya teman-teman bisa cek dokumen lainnya dan juga unitnya. Ada di Balai Lelang Legoas di lot 26, rencana akan dilelang pada hari Senin nanti. Jangan sampai kelewatan, langsung aja download aplikasinya di App Store atau di Play Store handphone teman-teman semua untuk Balai Lelang Legoas. Lanjut ke sebelahnya nih guys, ada Ayla. Kita langsung cek aja, ini adalah Daihatsu Ayla tipe D yang standar ya, manual transmission 1000 cc guys. Dengan bodi kecil seperti ini masih oke. Tahun 2015. Odometernya masih di 45 ribuan, pajaknya mati di bulan Desember 2021 nanti. Masih grade B katanya dengan catatan plafon kotor, head unitnya rusak, bempernya renggang, dan juga di sini ada beberapa bemper belakang juga renggang. Di opennya di harga 72 juta rupiah. Kita langsung cek aja guys. Nah, ini adalah di bagian sisi sebelah kanan dari mobilnya, masih terbilang cukup oke ya, orisinil semua. Catnya nih masih agak sedikit kusam, butuh dipoles saja. Ada beberapa water spotting sih sebenarnya, cuman kalau dari jauh sih nggak kelihatan. Velg tipe standar ya, kaleng seperti ini, tidak ada tutup dopnya, dengan kondisi ban kurang lebih 40%. Belum ada fog lamp di tipe ini, tapi di bagian headlamp masih terasa cukup oke banget nih guys. Bumper sebelah kanan dan fendernya masih terbilang cukup presisi. Kita cek sebelah yang kiri. Nah, ini di bagian sisi sebelah kiri, kalau gue bilang sih nggak terlalu ketara ya untuk bumper renggangnya, karena di sini juga sudah ada baretan-baretan kasar dan sudah dirapetin lagi. Jadi terlihat presisi sih untuk di bagian fender dan juga bumpernya. Lalu di bagian sisi sebelah kiri dari bodi ini ada beberapa penyok-penyok dan juga lecet-lecet di panel pintu depan sebelah kiri nih guys. Nah, ini harus diperhatikan karena ini harus butuh di repaint lagi. Kita langsung coba cek di bagian belakangnya seperti apa. Oke, di bagian sisi belakangnya terasa polos banget ya karena tipe standar, nggak ada wipernya dan juga nggak ada defogger pastinya. Tapi stop lamp masih oke, polos, nggak ada sensor parkir, nggak ada kamera mundur. Tapi ini masih terasa cukup oke sih. Masih ada spoilernya juga. Lalu di bagian bumper sebelah kanannya ini agak kurang sedikit presisi aja sih, tapi ini bekas dibongkar. Tapi kalau gue bilang klepnya masih oke, hanya butuh di repair sedikit aja sih. Sisanya masih terbilang cukup baik nih kalau menurut gue. Oke, buat teman-teman yang nyari mobil kecil standaran, di depan kita ada Daihatsu Ayla tipe D 1000 cc manual transmission, mobil irit nih guys, untuk perkotaan atau enggak buat operasional nih oke banget. Warna putih seperti ini, odometer masih 48 ribuan, pajaknya masih hidup sampai Desember 2021 nanti. Menurut gue eksterior C, interior C, mesinnya juga terkategori cukup. Di open di harga 72 juta rupiah, dia ada di Balai Lelang Legoas. Jadi teman-teman langsung aja download aplikasinya di App Store atau di Play Store handphone teman-teman semua. Lanjut ke unit berikutnya. Oke guys, kemarin yang ini harusnya sold, cuman karena nggak ditebus sudah 4 hari kerja lewat dan akhirnya one price ya. Dan ini akan dilelang lagi pada hari Senin. Kita screening aja karena kita sudah sempat review R3-nya. Ini adalah Suzuki R3 GL Automatic Transmission 2014. Odometernya di 99 ribuan, grade C menurut inspeksi dari Balai Lelang Legoas. Pajak mati di bulan Oktober 2020 kemarin. Catatannya gue bacain, plafon kotor, sarung joknya juga kotor, karet setirnya sudah tipis, bumper renggang, gasen spion juga ada yang pecah, akinya soak. Di open sekarang di harga 96 juta rupiah. Ada di Balai Lelang Legoas. Nah, ini kondisinya teman-teman bisa cek di deskripsi video gue ya. Ini ada beberapa informasi tentang unit yang ada di depan kita ini guys. Ini bumper yang renggang, gua kasih tahu aja di bagian sebelah kirinya sudah renggang dan sudah pecah. Sisanya ada tambahan-tambahan seperti body kit, side skirt dan juga diffuser di bagian belakang. Nah, ini adalah kondisi mobil yang akan dilelang di hari Senin nanti, R3 GL guys 2014 Automatic Transmission. Eksteriornya menurut gua C, interior C, mesinnya juga terkategori C. Di open di harga 96 juta rupiah. Jadi buat teman-teman langsung aja cek di Balai Lelang Legoas buat hari Senin nanti, ini akan dilelang guys. Nah, ada yang nyari unit niaga lagi, kemarin sudah sold, sekarang datang lagi 2 nih guys, sisa 2 Grand Max Blind Fan. Kita langsung bacain aja, dua-duanya sama ya. Ini adalah Daihatsu Grand Max Blind Fan manual transmission 2012 dua-duanya.
Odometernya rata-rata di 100 ribuan, dan ini eksteriornya yang sebelah kiri ini masuk ke kategori C arah ke D, interiornya C arah ke D, mesinnya masih terkategori cukup. Nah, kalau yang di sebelah kanan gua ini masih cukup oke lah ya dibanding satunya karena sudah banyak karatnya. Interiornya C dan juga mesinnya masih terkategori C. Nah, ini dua-duanya ini pajaknya sama, mati di bulan 5 2021 nanti, dan di open di harga 37.500.000. Jadi buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih sudah ada dua mobil 30 jutaan yang akan dilelang di Balai Lelang Legoas. Jadi buat teman-teman jangan sampai ketinggalan nih, ada mobil 30 jutaan untuk operasional. Langsung aja hubungi Balai Lelang Legoas, dicek di deskripsi video gue ini. Nah, ini dia guys, last but not least, ada dua unit truk double di depan kita yang akan dilelang oleh Legoas X Logistics nih guys. Salah satu perusahaan media besar di Indonesia ada di sini. Di depan kita nih ada dua unit yang sama, Toyota Dyna 130 XT, dan ini tipe yang short tapi double ya, bannya 6, tahun 2012, manual transmission dua-duanya, dan ini di open di harga 90 juta rupiah. Dengan kondisi apa adanya seperti ini, tapi kondisi untuk mesinnya masih terkategori oke. Dari bagian eksteriornya aja nih yang teman-teman harus cek, dan bagian interiornya sih ya apa adanya ya, karena ini mobil X operasional, apalagi mobil logistik. Nah, ini kondisi ada boxnya, ban double. Kita coba cek di belakang seperti apa unitnya. Oke guys, ini adalah di bagian belakang dari mobil truk box ya, dan ini masih terkategori oke. Kita cek salah satu boxnya nih yang di depan kita. Ini gue sudah buka nih, seperti apa nih dalamnya. Nah, ini bagian boxnya ya sudah diganti ya untuk di bagian plafonnya. Biasanya kan warna putih, cuman ini sudah diganti. Mudah-mudahan sih nggak ada yang bocor sih. Nah, ini adalah di bagian dalamnya. Ini terasa cukup luas banget guys, masih oke banget. Mudah-mudahan sih nggak ada yang bocor sih boxnya. Cuman kalau ada yang bocor biasanya di plingkot ya di bagian atasnya. Tapi ini masih terkategori cukup sih menurut gua, 2012 guys. Oke, tadi itu sudah kita sedikit kelilingin. Kalau di bagian depan sih biasa ya, eksteriornya pasti ada beberapa penyok di bagian kap depan nih. Warna birunya juga sudah agak sedikit kusam, tapi wajar ya. Ini juga harganya termasuk cukup lumayan oke sih guys. Ya, buat teman-teman yang nyari truk nih, ada Toyota Dyna 1300 XT nih. Ini turbo intercooler juga. Masuknya kurang lebih sekitar 3000 cc kalau nggak salah, 4000 ya, gue agak lupa. Eksteriornya menurut gue C arah ke D, interiornya C arah ke D, dan juga mesinnya masih terkategori C. Dengan pajak nih kayaknya mati di bulan 4 ya 2021. Nanti teman-teman bisa cek lagi. Di open di harga 90 juta rupiah. Rencananya nih ajuannya dari Balai Lelang Legoas. Dan teman-teman pastikan lagi untuk update-nya, cek di aplikasinya Legoas untuk hari Senin nanti. Lebih valid lagi ya untuk unit-unit yang tadi sudah kita review guys. Ini masih ada beberapa unit Sigra Kalia yang bisa teman-teman pastikan lagi nanti di aplikasinya Balai Lelang Legoas. Dan banyak juga yang masih menanyakan motor Revo 2014 ya nih ya, yang ada di depan kita seperti ini. Kemarin ada 30 unit lebih, sekarang sisa 4, dan ini sudah laku. Ini udah laku cuman belum aja diambil nih guys. Harganya laku terendah itu di 3 jutaan dan laku tertingginya di 4.800.000 nih guys. 2014 Revo Fit, ada boxnya masih ada harganya. Kurang lebih kalau nggak salah 500.000 lah kalau untuk dijual. Tapi ini unit sudah habis semua, sisanya tadi kita sudah ngecek mobil-mobilnya. Jadi buat teman-teman jangan sampai ketinggalan nih untuk informasi next di Balai Lelang Legoas. Download aplikasinya di App Store atau di Play Store handphone teman-teman semua untuk Legoas Indonesia. Sekian aja nih mungkin informasi yang bisa gue berikan di Balai Lelang Legoas pada siang hari ini untuk teman-teman semua. Semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang update dan juga valid buat teman-teman semua. Jangan lupa follow Instagram Dozo21 dan subscribe YouTube channel Dozo21 biar mendapatkan update dari video-video terbaru Dozo21. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Gue Dozo signing out dari Balai Lelang Legoas. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.